saya bawa anak kecil di tempat saya kos di Jambi itu, dialah yang sampaikan kepada saya, bilangnya begini, Pak, sudahlah, untuk mengisinya pilih saja Fakultas Hukum UNAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, Keluarga Besar Universitas Andalas, Bapak dan Ibu yang hadir di acara Zoom pada malam hari ini, terima kasih. Inilah acara UNAN Inspiring yang hadir dari Universitas Andalas di studio Fakultas TV Universitas Andalas. Pada malam hari ini, Uda Munzir Bosnia akan menjadi host acara kita dan saya Heni akan membantu beliau. Ya. Pada malam hari ini tamu kita atau inspirator kita adalah Profesor Saldi Isra. Saya kira tidak ada warga UNAN, tidak hanya warga UNAN tapi juga seluruh masyarakat Indonesia saya kira kenal dengan Prof. Saldi Isra. Jadi kita beruntung sekali pada malam hari ini bisa beramah-tamah berbincang-bincang dengan Prof. Saldi. Iya, ya, Bu. Acara UNAN Inspiring diharapkan di samping memberi inspirasi kepada kita semua, terutama generasi muda tentunya, mahasiswa juga ya, udah Munzir ya. Ya. Kita juga berharap menjadi ajang silaturahim bagi kita semuanya. Dan mohon berkenan, Prof. Saldi, kita panggil Saldi kalau saya. Kalau Pak Uda Munzir manggilnya. Ya, karena udah biasa panggil Prof. Saldi ya, kita panggil Prof. Saldi aja. Iya. Ya, Prof. Ya, udah Saldi persis di atas saya, angkatannya angkatan 90 dan saya angkatan 91. Iya, dulu ketika kita ikut lomba mahasiswa berprestasi, Bu Eni itu yang paling kecil angkatannya di antara lomba. Ya, kecepatan udah masuk ikut lombanya. Ya. Makanya tapi yang menang yang paling. Ya ketika itu ya, kalau nggak salah ya. Iya, karena angkatannya masih sebenarnya belum, harusnya setahun lagi ikut baru bisa bersaing dengan Uda Saldi kayaknya. Dan yang menang akhirnya Uda Saldi juga sampai ke istana ya waktu itu ya. Iya, 94 ya, udah lama sekali. Pak Zainal Arifin Mukhtar belum lahir itu, yang dari Jogja itu, 94. Masya Allah. Ini Alhamdulillah malam ini bergabung juga bersama kita Bapak Dr. Zainal Arifin Mukhtar dari Gajah Mada. Kemudian ada Bapak malam Pak Dr. Zainal. Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Bapak Dr. I. Dewa Gede Palguna, SHMH. Beliau pernah menjadi hakim konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020. Sehari-hari beliau merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Selamat malam, Pak Gede. Selamat malam, terima kasih atas undangannya di acara yang menarik ini. Terima kasih Bapak. Terus ada lagi, udah Munzir? Ada Mas Ade Alawi, Kepala Divisi Content Enrichment Media Indonesia Group. Selamat bergabung Bapak. Mas Ade, ya, terima kasih Mas Ade. Iya. Sama-sama Pak Rektor nih, Ibu udah Heni. Munzir. Ya. Alhamdulillah Pak Rektor selalu bersama kita. Ya. Jadi kita minta dulu sepatah kata dan kata pembukaan dari Pak Rektor kita. Kita persilakan kepada Bapak Profesor Iliandi untuk membuka dan memberi arahan di kegiatan kita ini. Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Pak Rektor dari Bukit Tinggi. Ya. Oke, terima kasih Pak Dekan, Ibu Heni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama, mari kita tetap senantiasa menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama secara virtual atau online melalui Zoom meeting kita pada malam ini untuk satu agenda yang digagas oleh Pak Dekan Fakultas Pertanian bersama dengan Ibu Eni, yang ini adalah
series yang kedua ya Pak Munzir ya. Iya, Betul. Ya, series yang kedua, dan alhamdulillah kita bersyukur gagasan yang dibuat oleh Pak Munzir melalui Pak Munzir punya Green Studio di Fakultas Pertanian khususnya. Ini satu studio yang saya pikir memberikan inspirasi bagi kita untuk melakukan proses pembelajaran secara online atau virtual. Tentu dalam keadaan bagaimanapun, walaupun pada hari ini kita masih berada pada suasana pandemi COVID, tentu kita tetap senantiasa menjaga puji dan syukur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga berbagai inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 hari ini. Selawat bin salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan pedoman dan juga keteladanan sebagaimana hal yang disampaikan oleh beliau Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu serta hadirin yang sama-sama kita hormati, pada malam hari ini untuk acara UNAN Inspiring ini, Pak Dekan atau Pak Dr. Munzir sengaja mengundang salah seorang sejawat kita atau tokoh yang saya pikir sudah kita kenal bersama-sama, khususnya di UNAN adalah Profesor Dr. Saldi Isra. Beliau sehari-hari adalah saat ini sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, dan insya Allah nanti mungkin akan tetap juga. Tapi walaupun dia sebagai Hakim Konstitusi tetap mengabdi di alma mater tercinta kita di Fakultas Hukum dan juga di Universitas Andalas. Banyak karya dan segala hal yang beliau berikan kontribusi untuk kemajuan alma mater dan juga untuk kemajuan pengembangan berbagai aspek, apakah itu aspek hukum, aspek hukum lain yang di dalam pengembangan. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari pertama Pak Dr. Idewa Gede Palguna. Beliau adalah Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan Hakim Konstitusi periode 2015-2020, yang saya pikir kiprah beliau di dalam berbagai aspek, terutama dalam peran beliau sebagai negarawan yang dimiliki, terutama dalam kapasitas beliau sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi selama 2 periode. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Ini Bu Heni, Pak Munzir, beliau ini lebih kerennya dipanggil Uceng begitu ya. Nah, nanti tanya ke beliau, ya, kenapa dia dipanggil Uceng begitu ya? Pak Uceng atau Mas Uceng aja nanti Heni. Jangan panggil Zainal. Kalau Zainal orang nggak kenal gitu kan. Karena Zainal tuh banyak sekali nama Zainal gitu kan. Nah, saya juga terima kasih atas kehadiran dari Mas Uceng. Kemudian yang ketiga saya juga memberikan terima kasih ini kepada Mas Ade Alawi, seorang yang malang melintang di dunia pers atau kewartawanan. Beliau dulu tahun 2000 berapa Mas Ade, 2004 atau 2000 ya? Dulu pernah sebagai Kepala Perwakilan Media Indonesia di Padang. Makanya bahasa Padang Mas Ade itu kental sekali itu kan. Nah, apalagi kalau sudah makan rendang pasti kental sekali gitu. Nah, kemudian saya juga memberikan apresiasi kehadiran dari kita semua, keluarga besar UNAN. Ada Ketua Senat Akademik Universitas Andalas, Profesor Dr. Werida Tataifur. Kemudian yang ibunda kita yang sangat kita hormati, yang kita teladani adalah Ibu Profesor Dr. Nurhayati Hakim, yang alhamdulillah sebetulnya beliau juga banyak memberikan inspirasi kepada kita bagaimana mengembangkan pendidikan tinggi, khususnya di ilmu pertanian. Beliau juga terakhir sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas. Sebelum beliau pensiun tapi tetap mengabdi untuk kepentingan lain. Kemudian juga saya juga terima kasih pada kita semua. Mudah-mudahan dengan agenda yang digagas ini memberikan berbagai inspirasi kepada kita. Tidak hanya dosen, tapi saya lebih fokuskan kepada semua mahasiswa, makanya juga dan semua pemerhati dan juga semua yang kita berikan atau semua kita yang nanti mungkin perjalanan seperti halnya kemarin waktu series pertama kita juga mengundang senior kita adalah
Profesor Pasri Jalal ya, Pak Munzir dan Bu Heni ya, Iya. juga memberikan inspirasi kepada kita. Nanti mungkin saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Munzir dan Bu Heni, nanti bagaimana kita memberikan cuplikan-cuplikan atau testimoni dari beberapa semua kita kepada apa nanti yang disampaikan oleh Profesor Saldi sesuai dengan apa nanti yang host akan tanya dan juga akan berikan. Sekali lagi atas nama pimpinan Universitas Andalas, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan agenda kita ini yang insya Allah akan dilanjutkan terus oleh Pak Munzir dan Bu Heni ya. Yang sekarang beliau berada di kampus ini. Kita berada di rumah, tapi Pak Bu Heni dan dan Pak Munzir berada langsung di kampus ini. Terima kasih sekali lagi. Itu mungkin semua pendukung dan juga semua kita yang hadir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atas nama kita bersama. Maka saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Ada kebocoran sedikit mungkin. Apanya? Suaranya Pak Rektor? Suara Pak Rektor? mungkin ya sudah. Mungkin mudah-mudahan acara kita pada malam ini memberikan inspirasi kepada kita semua dan juga memberikan berbagai hal yang nanti juga testimoni dari Bapak dan Ibu yang sengaja oleh Pak Munzir diundang pada kesempatan ini malam ini. Mudah-mudahan bisa nanti kita ambil manfaat, bisa ambil pembelajaran dan juga motivasi lain khususnya kepada adik-adik, kepada mahasiswa yang bersempatan hadir pada malam hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama kita bersama dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Unan Inspiring ini kita buka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rektor. Iya, udah Munzir pada malam hari ini kita bersyukur sekali ya. Udah Saldi juga didampingi oleh rekan-rekan beliau, kemudian juga bahkan senior kita, dosen Purnabakti kita, ada Ibu Nur Hayati Hakim seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Rektor. Dan juga pada malam hari ini hadirin semuanya ada rekan di luar Universitas Andalas juga, ada dari UNRI tadi saya lihat Pak Indra Suharman. Karena memang kita selamat malam acara ini. Selamat malam Pak Indra, terima kasih. Assalamualaikum, udah lama gak ketemu, selamat Jepang Bu. Iya. Kemudian mahasiswa kita juga banyak yang sudah bergabung, edisi pertama sudah kita rilis juga, mungkin kemudian menyebabkan lebih banyak lagi yang tahu kegiatan ini dan mudah-mudahan nanti juga bermanfaat bagi semuanya ya, udah muncul ya. Jadi malam hari ini kalau cerita tulisan Prof. Saldi, saya kira kita udah tahu gitu kan ya, bagaimana banyaknya tulisan beliau di koran-koran, di Kompas, di media-media lainnya. Tapi sebelum beliau sampai di sana, tentu bagaimana ada juga perjuangannya juga gitu kan ya. Jadi sebelum kita minta testimoni dari teman-teman beliau, kita coba gali sedikit lebih dulu bagaimana beliau sampai seperti itu. Karena kalau kita telusuri, kita baca, karena sempat juga ini tamat SMA tahun 88, tapi kuliahnya baru tahun 90 gitu kan ya. Nah, kabarnya ini tersesat juga di jalan yang benar. Maunya masuk ITB, tapi nyasarnya ke Fakultas Hukum. Setelah 2 tahun menunggu, enggak tembus-tembus di ITB, akhirnya lolos itu di pilihan ketiga di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan terus berkiprah sampai hari ini. Ini saya kira suatu hal yang menarik yang perlu kita gali dari Prof. Saldi. Dan juga ini ceritanya di Fakultas Hukum itu teman-teman seangkatannya memanggil dia itu Mama. Ini kan
menarik juga nih kok dipanggil Mama sama Kok bisa teman-temannya. dipanggil Mama itu kan ya? Hai. Iya udah Saldi, Iya. itu jadi rasa penasaran Hendy Iya, juga. penasaran juga. Kenapa ada Saldi akhirnya, bukan akhirnya ya, Iya. mengambil pilihan menunggu selama 2 tahun sebelum akhirnya ke Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ya, terima kasih Pak Dekan, Bu Heni. Panggil Hendy Sebetulnya aja. begini, saya di SMA itu dulu jurusannya A1 ya, jurusan fisika. Jadi di angkatan saya itu kan ada A1 fisika, A2 biologi, A3 ilmu sosial dan seterusnya begitu. Ya. Dan selama 6 semester di SMA itu saya selalu juara umum, sekali saja yang tidak juara umum. Wow. Dari 6 semester itu hanya sekali yang tidak juara umum. Jadi dengan kondisi itu sebetulnya saya punya alasan saat itu bercita-cita sekolah di ITB. Jadi di generasi ketika saya SMA itu kan ada 2 model pilihan yang jadi idaman orang. Kalau tidak masuk ITB, masuk jadi Akabri. Tapi saya sebetulnya tidak terlalu berminat untuk masuk Akabri ketika itu. Pilihannya ke ITB. Nah, saya pilih teknik geologi di ITB itu di undangan, lalu gagal. Di tahun yang sama saya ulangi lagi, gagal juga. Saya ingat tahun 88 lulus SMA itu saya memperoleh nilai paling tinggi di rayon 4 Sumatera Barat. Jadi nilai NEM-nya ketika itu paling tinggi. Jadi ada Solo, Kabupaten, Kota Solo, Sawalunto, Kota Sawalunto, dan Kabupaten Sijunjung ketika itu. Nah, saya coba untuk ujian tulis, pilih ke tempat yang sama juga gagal. Nah, anehnya tahun 88 itu saya mencoba juga mengambil teknik D3 di UNAN. Ketika itu kan ada program Politeknik. Politeknik, tapi gagal juga tahun yang sama. Nah, saya merasa ketika saya gagal 3 kali, saya gagal berturut-turut di tahun yang sama. Teman-teman itu mengatakan kepada saya, Saldi, ini mungkin takdir katanya. Saya bilang ini belum takdir saya, mungkin saya belum belajar dengan baik untuk level yang saya pilih ITB ketika itu yang hampir jadi favorit di mana-mana. Nah, oleh karena itu tahun 89 saya pergi meninggalkan kampung halaman itu, ikut bimbingan belajar di Padang. Dan saya tinggal menumpang di rumah teman saya, Hendra Sarifuddin, yang sekarang Wakil Rektor 3 UNP. Ikut saya bimbingan belajar dan belajar informal dengan Hendra ketika itu yang di Fakultas Matematik selama 6 bulan di Padang. Dan saya ujian lagi tahun 89 itu dan gagal lagi. Dan ketika gagal tahun 89 saya baru berpikir ini mungkin takdir saya untuk tidak lulus. Nah, gagal 89 saya pindah ke Jambi. Di Jambi itu saya kerja serabutan, macam-macam yang saya kerjakan. Saya hampir setahun lebih di situ, bisa bikin lemang dan menjual lemang ke pasar Ansoduo. Dan saya juga bekerja ada toko Cina di Jambi itu. Nah, dari Jambi itu pula lah saya kemudian ikut ujian, kesempatan terakhir tahun 90, tanpa pernah belajar lagi setelah ditinggalkan 1 tahun. Ketika itu saya lebih memilih alasannya praktis saja, Pak Munzir. Yeah. Saya pilih teknik pertambangan Sriwijaya, karena dekat dari Jambi, pilih teknik sipil UNAN, dan saya datang ke tempat mendaftar di kampus Unja yang baru di luar kota itu. Telanepura itu. Telanepura ya kalau tidak salah. Tapi saya belum pilih pilihan ketiga karena saya pilih IPC ketika itu. Nah, ketika sampai di lokasi, saya mau mendaftar, diingatkan oleh orang tempat mendaftar. Anda ini kan pilih IPC katanya, kan harus ada IPS 1 yang dipilih. Nah, kebetulan hari itu, saya mendaftar itu, saya bawa anak kecil. Di tempat saya, kos di Jambi itu, dialah yang sampaikan kepada saya, bilangnya begini, Pak, sudahlah, untuk mengisinya, pilih saja Fakultas Hukum UNAN. Saya tidak tahu dari mana dia tahu Fakultas Hukum UNAN, untuk ukuran anak kecil ketika itu, dan saya cari kodenya, saya isi saja tanpa ada pertimbangan apa-apa. Yang penting itu untuk memenuhi kualifikasi 3 pilihan. Jadi 2 IPA, 1 IPC ketika itu. Nah, diumumkan di awal bulan Agustus, saya lulus dan saya lihat diterima di Fakultas Hukum. Dan saya tidak punya gambaran sama sekali
di Fakultas Hukum ini bagaimana kuliahnya, mau apa dan segala macam. Tapi karena lulus di sana, saya tinggalkan Jambi, lalu saya berangkat ke Padang, ke kampung dulu baru ke Padang untuk mendaftar ulang tahun 90 itu. Jadi kalau dihitung-hitung, saya 5 kali ikut ujian, ikut proses untuk diterima di perguruan tinggi, PMDK tahun 88, ada ujian tulis tahun 88 juga, ada Politeknik tahun 88, 89, 90. Yang kelimanya baru saya diterima di perguruan tinggi. Jadi kalau ada orang bercerita pahitnya gagal untuk bisa diterima di perguruan tinggi, saya bisa saya ceritakan bermacam-macam pengalaman. Manisnya diterima saya juga bisa ceritakan kepada orang. Jadi untuk ini mungkin saya agak lebih komprehensif pengalaman saya dibanding misalnya Pak Kurniawarman misalnya di Fakultas Hukum yang begitu selesai ujian langsung diterima begitu. Nah itu pengalaman awal saya Pak Munzir dan Bu Eni soal mengapa saya harus lama bisa diterima. Dan ketika saya masuk itu, saya sudah berumur 22 tahun. Wow, ini terkait dengan panggilan Mama tadi. Jadi di angkatan itu masih ada satu orang yang lebih tua dibanding saya, karena dia lahir bulan Mei tahun 68, saya Agustus tahun 68. Mungkin karena teman-teman seangkatan saya itu menjadi agak sungkan memanggil nama karena secara umur ada 2 tahun atau 3 tahun jaraknya dengan saya. Makanya dipanggillah Mama. Jadi ini perlu juga dijelaskan untuk Pak Zainal dan Pak Palguna dan Mas Ade. Mama itu paman sebetulnya. Jadi orang memanggil itu sebetulnya panggilan dengan ada rasa hormat. Jadi ini kayaknya orang punya stratifikasi lebih tinggi dibanding yang lain. Makanya dipanggil Mama. Jadi saya bisa menasehati mereka karena keponaan saya dan segala macamnya begitu. Nah itu. Jadi saya memang menjadi orang yang paling tua di angkatan itu, masuk setelah berumur 22 tahun diterima di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Itu Pak Munzir. Iya. Luar biasa pengalamannya Prof. Tapi ini Bu Eni, kita dengar ceritanya setelah di Fakultas Hukum itu, ini awal dari beliau menulis itu, apapun soal-soal, ya tugas-tugas di Fakultas Hukum itu dia tulis. Jadi menjadi penulis itu bukan kebetulan. Jadi semasa kuliah, Prof ini soal-soal dia Saldi waktu itu bahas, dan ini kabarnya setelah Prof Saldi tamat, bahan-bahan itu juga masih beredar. Iya, setelah di kalangan Prof Saldi mahasiswa. tamat. Ini di apa juga nih Prof, bagaimana nih kok bisa jadi penulis, memang gimana nih melatihnya? Apa memang dari dari menulis soal, menjawab soal atau bagaimana Bu Eni? Iya, dengar-dengar Dasaldi sejak SMA juga katanya sudah suka membaca, bukan? Katanya waktu dari kampung ke Singkara itu suka harus beli koran Kompas, jadi modal kayak gitu. Tidak. Jadi gini, saya masih ingat di SMP kelas 1 itu ada mata kuliah keterampilan mata pelajaran. Keterampilan jasa, mata pelajaran. Iya. Jadi guru saya itu namanya Raden. Jadi ketika mulai belajar dengan beliau, itu beliau suruh bikin surat. Bagaimana seorang anak bikin surat ke orang tuanya. Nah, saya bikin surat. Nah, menurut guru saya itu surat saya itu bagus untuk ukuran anak SMP ketika itu. Dan di kelas 2 saya punya guru bahasa namanya Rahmawida. Nama beliau Rahmawida. Dan ketika itu disuruh bikin karangan. Baru selesai libur, saya bikin karangan itu hampir 2 halaman, dan saya diberi nilai 9. Saya masih ingat apa kata guru bahasa Indonesia saya, Saldi katanya, kamu sebetulnya punya bakat untuk menulis dengan baik. Tolong dipertahankan katanya. Nah itu pengalaman itu, yang membuat saya berpikir ada bakat atau tidak. Di SMA itu, dulu saya ingat, saya menjadi satu-satunya orang yang mewakili Kabupaten Solok ketika ada lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA se-Sumatera Barat. Dan saya ingat itu lombanya diadakan tahun 87. Saya menjadi juara harapan 2. Dan itu untuk
ilmu sosial ranking paling tinggi karena juara 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya dari eksakta, ilmu pengetahuan alam. Saya ketika itu menulis soal bagaimana mengubah cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam belajar berkelompok di sekolah. Saya masih ingat saya mempresentasikan itu dapat juara harapan 2. Nah, itu fase awal sebetulnya kalau soal menulis. Yang kedua itu memang ketika kuliah. Jadi saya perlu kemukakan, saya diterima di Fakultas Hukum itu dengan kekagetan yang luar biasa sebetulnya. Dulu di SMA belajarnya itu dengan rumus-rumus, dengan angka-angka, angka dimasukkan ke formula, lalu kemudian dijawab, selesai. Ya. Tapi begitu masuk Fakultas Hukum, saya dihadapkan dengan belajar membaca yang banyak, mencatat yang banyak, menghafal yang banyak. Saya sebetulnya semester 1 itu agak frustrasi di Fakultas Hukum, Pak Munzir dan Bu Eni. Sempat ya? Tempat frustasi, saya bilang, saya tidak pernah mengalami situasi seperti itu, dan saya harus menghadapi kuliah seperti itu. Akhirnya, saya mengatakan, saya ini bisa atau tidak kuliah di Fakultas Hukum? Di tengah keraguan-raguan itu, saya ikut ujian semester 1, dan ketika hasilnya keluar, di luar perkiraan saya, IP saya ketika itu 3,71. Wah, bagus itu. Saya berpikir, kata saya kan, dengan cara belajar yang masih belum saya yakin betul, itu kemudian saya bisa dapat IP 3,71. Lalu saya perbaiki cara belajar di semester 2, ujian lagi, IP saya itu 4 loh semester 2, itu 4,00. Masya Allah. Nah, di situ saya mulai berpikir, jangan-jangan memang Tuhan sengaja menyembunyikan tempat yang harus saya cari berkali-kali untuk ditemukan. Dan akhirnya saya temukan di Fakultas Hukum. Mulai suka. Mulailah saya harus memikirkan, nanti kalau jadi dari Fakultas Hukum ini mau jadi apa? Imajinasi saya ketika itu adalah, ya tamat di sini harus jadi lawyer, jadi advokat ketika itu. Nah, atau kalau tidak jadi dosen. Itu pilihan saya ketika itu. Nah, untuk membackup itulah kemudian saya mulai harus banyak membaca, banyak menulis dan segala macam. Itu benar. Jadi saya itu dulu pergi kuliah, saya masih ingat, saya tidak pernah bawa catatan yang bagus. Saya selalu bawa satu buku, dilipat masukkan saku belakang. Selalu saya catat resume kuliah itu cepat. Nanti sampai di rumah saya ulang lagi dengan catatan yang lebih rapi. Jadi hampir semua orang di angkatan saya, di angkatan di atas saya, kalau dia perlu catatan untuk mata kuliah tahun 1, pasti dia datang ke rumah saya untuk fotokopi catatan saya. Itu satu yang saya lakukan. Yang kedua, memang saya ketika itu juga dengan teman saya Pak Kurniawarman, itu coba menjawab soal lama itu. Jadi 7-8 tahun terakhir itu kita coba menjawab dengan baik karena dari penglihatan ketika itu soalnya tidak jauh-jauh beda juga. Jadi kalau bisa dijawab dengan baik, dan itu kan soal berulang, versinya saja yang berubah menurut saya. Dan yang kalau orang datang ke tempat saya, jadi menjelang ujian itu saya betul-betul jadi Jadi sangat populer karena dikunjungi oleh teman-teman dari berbagai lapisan. Datang ke rumah itu, pinjam catatan satu, pinjam pembahasan soal. Gitu. Nah, itu yang saya populer lakukan. Ya? Dan kalau soal menulis sebetulnya, Pak Munzir, saya baru agak mulai menulis serius itu mau tamat S1. Jadi saya baru mulai tulisan saya dimuat di koran Singgalang kalau saya tidak salah. Itu baru mau tamat S1. Ada 1-2 kali lah tulisan saya dimuat. Nah, kemudian begitu tamat, karena himpitan hidup semakin lama semakin berat, dan saya perlu kemukakan, saya sejak dari SD itu tidak pernah membebankan atau memberatkan biaya sekolah saya kepada keluarga dan orang tua. Saya berupaya memenuhi kebutuhan saya sendiri, saya mencari sendiri, dan berupaya sendiri untuk memenuhi itu, dan saya tidak pernah mau memberatkan orang lain dalam sosial yang seperti ini. Nah, menulis itu menjadi sebuah keterpaksaan sebetulnya, karena saya lihat apa yang harus dilakukan ya, untuk bisa mengimbangi atau mengisi situasi ketika itu. Mulailah saya belajar pelan-pelan menulis, dan saya masih ingat ada satu orang
wartawan di Singgalang ketika itu, namanya Yusrizal KW. Dia termasuk yang mendorong saya terus-menerus menulis. Ketika saya diterima jadi dosen di Bung Hatta, Maret tahun 1965, saya coba menulis ke Republika, saya masih ingat. Tulisan saya dimuat di Republika sempat 2 kali selama saya menjadi dosen di Bung Hatta ketika itu. Nah, kemudian Oktober saya terima di Andalas, Desember SK-nya terhitung, tahun 1996 saya sudah mulai masuk di Fakultas Hukum. Nah, kemudian tahun 98, dan saya terus mulai menulis. Saya masih ingat, 98 awal, tulisan saya diterima di Kompas. Jadi kalau orang berkali-kali berjuang masuk tulisannya ke Kompas, saya kira saya mengirim pertama itu masuk ke Kompas. Tahun 98, bulan Januari. Bulan Maret, tulisan saya kedua dimuat Kompas. Dan setelah itu, Mei saya berangkat sekolah ke Malaysia. Saya tamat di Malaysia, dan kebetulan saya ketemu dengan pembimbing yang punya kemampuan menulis juga, dan di Malaysia dikenal sebagai salah seorang kolumnis, Profesor Firdaus Abdullah. Saya belajar dari beliau bagaimana cara menulis yang baik. Sampai sekarang saya masih simpan dengan baik coretan-coretan Profesor Firdaus untuk draft tesis saya. Setiap halaman, dan setiap halaman itu paling tidak ada 10 catatan dari beliau. Dan saya tidak tahu apa maksudnya, dan saya bekerja keras memerlukan ekstra setengah tahun untuk menyelesaikan catatan itu. Ketika mau selesai, saya serahkan draft setelah perbaikan, beliau sampaikan kepada saya, Saldi katanya, satu hal yang saya inginkan dari Anda, kalau tamat dari tempat ini, saya ingin Anda menjadi penulis seperti yang dilakukan oleh Alfitra Salam. Jadi Alfitra Salam itu, dia sekarang di DKPP, dia tamat Malaysia juga, dan ketika itu banyak menulis. Jadi patokan lah ketika itu bagi beliau, ini alumni Malaysia yang balik ke Jakarta, jadi penulis, dan beliau berpikir saya seperti itu juga. Nah, saya masih ingat begini, setelah saya tamat, saya agak vakum dalam soal tulis-menulis. Suatu kali saya sudah berkeluarga, itu saya masih ingat, tahun 2000, 99 akhir, saya ditanya oleh bapak mertua saya, Pak Ilhamdi Taufik. Jadi ini cerita yang mungkin tidak terlalu banyak. Kalian kolega juga di UNAN ya, Prof? Iya, saya ditanya begini, ini kamu ini kan sudah tamat S2 di Malaysia katanya. Mau jadi dosen yang biasa, atau mau jadi dosen yang berbeda dibanding yang lain? Saya tanya, apa maksudnya biasa dan berbeda? Ya kalau mau yang biasa ya mengajar di Fakultas Hukum, lalu mengajar ke tempat lain di swasta, mengajar ke Lubuk Alung, ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang, ke Solo. Kan ketika itu ada istilahnya dosen Palapa Bulog kan, jadi ngajarnya mulai dari Padang, Lubuk Alung, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Solo begitu, mutar kayak begitu. Mau yang kayak begini kata beliau, atau mau yang agak berbeda? Nah, kalau berbeda itu bagaimana, kata saya kan? Nah, diingatkanlah saya oleh beliau, dulu kan sudah pernah menulis, kata beliau. Coba sekarang menulis lagi, siapa tahu sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, tulisannya bisa dimuat di Jakarta, kata beliau ketika itu. Saya masih ingat beliau menyampaikan itu sekitar bulan September tahun 1999, dan sampai bulan Desember itu saya masih belum menulis. Yang namanya mertua kan tidak mungkin marah-marah betul ke menantu kan. Nah, akhirnya keberatan beliau kedua itu disampaikan ke istri saya. Jadi bilangnya begini, itu Saldi itu mau jadi apa katanya kan. Sudah jauh-jauh pergi sekolah, tapi nggak ada perkembangan yang bagus. Itulah kemudian yang memaksa saya untuk menulis lagi. 2000, saya masih ingat, saya coba mengirim tulisan ke media Indonesia. Saya masih ingat. Dan tulisan saya itu dimuat di media Indonesia 2 kali berturut-turut. Dan setelah itu, 2000 itu, mulai ada konflik antara Gus Dur, presiden ketika itu, dengan DPR. Jadi, saya mulai menulis Januari soal konflik Gus Dur dengan DPR itu di Republika, sampai Gus Dur berhenti, itu ada 23 artikel saya yang saya selesaikan dalam waktu lebih kurang 7 bulan itu. Jadi, nah setelah itu, baru bulan Juni atau Juli, saya mulai lagi menulis ke Kompas. Jadi,
apa namanya, ada kondisi yang yang ketika itu tidak bisa tidak dipaksa dari rumah, iklim lingkungan memaksa juga, dan saya berpikir apa namanya, kenapa ya yang menulis-nulis di koran-koran Jakarta itu hanya orang-orang yang dari UI, dari UGM, ada dari Unhas begitu. Kok dari Andalasnya nggak banyak? Dulu ada Profesor Hendra Ismara, tapi begitu beliau meninggal sudah tidak ada. Jadi apa namanya, situasi itu kemudian memaksa saya, dan apalagi kemudian bertemu dengan suasana yang memang memerlukan orang tata negara. Jadi saya mulai menulis rutin misalnya di media Indonesia sejak tahun 2000 sampai terakhir ini. Itu mungkin sudah lebih dari 100-an tulisan saya kalau media Indonesia, lebih 100. Di Kompas itu sudah lebih 230 saya menulis sampai hari ini, dan itu pun 3,5 tahun terakhir kan sudah agak jarang. Jadi yang paling memaksa saya itu satu, kritik mertua ke saya. Yang kedua, saya menyadari begini, kita ini kan ada di kampus yang jauh dari pantauan pengambil kebijakan yang ada di Jakarta. Dan memang harus ada sarana, harus ada channel yang dipertahankan terus-menerus untuk tetap bisa diperhitungkan oleh orang lain. Dan gara-gara menulis itu, saya mulai tahun 2000 akhir, 2001 awal, itu sudah mulai sering diundang ke Jakarta untuk berdebat, berdiskusi, tampil di TV soal isu tata negara. Jadi multiplier effect dari menulis itu menurut saya luar biasa, dan makanya saya selalu berpikir, salah satu yang paling berat saya pikirkan ketika mau jadi hakim konstitusi itu saya harus meninggalkan kebiasaan menulis itu. Padahal itu sesuatu yang saya pertahankan dari awal, dan saya selalu melekatkan identitas Fakultas Hukum dan Universitas Andalas di semua tulisan saya sampai hari ini. Jadi itu bahagian dari saya sebetulnya berterima kasih kepada UNAN. Kalau tidak ada UNAN mungkin saya tidak sempat kuliah. Jadi saya tidak tahu ya, akhirnya saya terdampar ke UNAN. Nah, inilah perkembangan yang terjadi. Jadi, saya tidak pernah belajar menulis secara sistematis seperti yang mungkin ada sebagian orang melakukan. Saya belajar otodidak dengan terpaksa, dan dulu ketika asik-asik menulis itu, saya sempat bisa menyelesaikan 3 artikel satu malam dengan topik yang berbeda, dan dikirim orang yang berbeda, dan bisa dimuat di hari yang bersamaan. Dan itu beberapa kali saya lakukan ketika saya sedang berjuang mengambil ruang di level yang lebih tinggi, di level nasional, supaya ya kalau ada kebutuhan hukum tata negara yang memerlukan pemikiran, orang harus mulai melihat ke Universitas Andalas. Dan saya merasa paling tidak saya bisa melekatkan ke titik itu, meskipun menurut saya level saya belum sampai ke level yang yang bisa dianggap apalah cara menilainya, tapi saya selalu berpikir begitu ada timbul rasa malas untuk menulis, saya selalu berpikir ketika itu kalau saya tidak menulis orang akan cepat lupa dengan saya, timbul lagi motivasi untuk menulis gitu, sehingganya menulis itu menjadi sesuatu yang rutin. Sebelum saya jadi hakim MK, rata-rata di Jakarta saya menulis 4 sampai 5 artikel satu bulan di Jakarta. Pak Munzir itu sekarang sih sebetulnya nggak boleh menulis. Nggak boleh menulis ya. Harus puasa menulis. Yang kayak begitu. Tapi sekali-sekali sudah saya langgar juga sekarang. Tapi saya tidak mau masuk ke topik-topik yang mungkin bisa berbenturan dengan apa yang saya kerjakan di Mahkamah Konstitusi gitu. Ada, saya menulis juga sekali-sekali artikel. Terakhir tanggal 21 Agustus saya menulis di Kompas yang agak panjang. Tapi di luar itu, sejak menjadi hakim konstitusi, saya kiranya, kalau saya tidak keliru, mungkin sudah ada 8 atau 9 tulisan saya di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Dan selama di MK saya sudah menghasilkan 6 atau 7 buku ya, yang terakhir kemarin ada 2 buku yang di launching tanggal 2 September kemarin. Jadi saya tidak bisa menulis banyak di koran karena takut berbenturan dengan masalah etik. Tapi kemudian
energi untuk menulis itu saya pindahkan ke jurnal-jurnal internasional dan ke buku-buku yang itu masih bisa mempertahankan cara saya menulis, di samping pekerjaan pokok memang menulis putusan di Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi nanti berarti sekarang kalau misalnya menulis secara bebas agak dibatasi, mungkin akan jadi tumpukan buku-buku yang akan diterbitkan ya, Desaldi ya? Iya, saya selalu menanamkan di hati saya, paling tidak setahun itu saya akan menerbitkan 2-3 buku. Jadi kalau saya 5 tahun di Mahkamah Konstitusi, saya keluar dari sana paling tidak saya sudah bisa menghasilkan 10 buku selama di Mahkamah Konstitusi. Gitu. Amin.